mau Pak, pesek Mas. Tuh, pakai pesek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersama dan ridho dari Allah juga. Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Hu, Satpol Membahu, semua permasalahan dapat kita atasi alhamdulillah. Sehingga Losari menjadi kondusif. Apapun kita bersama-sama dengan Musikah dan Pak Hu, sekecil permasalahan apapun kita selesaikan sehingga tidak perlu menjadi besar. Dan perlu diketahui, kami laporkan Pak Bupati bahwa penduduk Kecamatan Losari ini 65.600 jiwa. 1.000 kurang. 65.000 ya. Sehingga dengan jumlah kakak 21.037 kakak. Dengan kakak yang banyak ini kemarin alhamdulillah dengan COVID-19 kita ini dari data kakak 21.000 ini mendapatkan juga bantuan dari berbagai pihak dengan COVID-19, baik yang masuk ke DTKS maupun non DTKS. Sehingga hampir sepertiganya kita kurang lebih 9.000-an, 9.000 ya. Sehingga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati kita. Bantuan Bupati juga nyampe ke kami 1.000 kakak, alhamdulillah. Bapak, Ibu-ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan Kecamatan Losari beserta para kubunya, para tokoh masyarakatnya. Dan kita juga ingin tahu potensi-potensi dan permasalahan yang ada di Losari supaya nanti kita membuat suatu kebijakan atas dasar dari masukan-masukan yang ada. Yang selanjutnya kita ingin mengadakan silaturahmi ini agar kita membangun Kabupaten Cirebon, kita dengan bersama-sama membangun Kabupaten Cirebon. Karena Kecamatan Losari ini salah satu kecamatan yang ada di timur dan menjadi unggulan di dalam pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon ini. Tentunya karena ini unggulan kabupaten yang akan menjadi kecamatan sebagai tulang punggung pembangunan khususnya yang ada di Cirebon Timur ini, tentunya ada beberapa hal yang perlu disiapkan di pemerintahan Kecamatan Losari ini. Aku ini harus sering koordinasi dengan Pak Camat, dengan Pak Polsek dan Pak Dan Ramil tentang masalah pembangunan yang ada. Saya Ku Kalisari, nama Humaydi. Langsung saja Pak Bupati, jadi yang saya perlu tanyakan kejelasan mengenai tentang kawasan industri. Karena sudah bingung saya untuk menjawab bagi orang-orang yang sudah di DP. Ya karena sudah hampir 2 tahun lah. Jadi yang saya takutkan jadi dampak nantinya. Nah, karena sudah bingung untuk menjawabnya, udah alasannya mau bagaimana lagi sudah gak bisa. Kapan mau dilunasi kan gitu. Nama saya Abdul Qadir Pak dari Taman Sari, menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh Bu Kalisari mengenai kawasan industri terpadu di Kabupaten Cirebon. Saya bangga menjadi orang Cirebon Pak. Tapi ketika pagi hari kita melihat di jalan raya orang Cirebon berbondong-bondong bermigran ke Jawa Tengah hanya untuk mencari pekerjaan Pak. Mereka cari buruh di perusahaan di Kabupaten Brebes
yang justru PAD-nya lebih rendah daripada Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, kami mengharapkan kepada Pak Bupati dalam rangka percepatan pembangunan industri di kawasan Cirebon Timur, khususnya di Kecamatan Losari, agar segera ditindaklanjuti dan didorong dengan DPRD. Dan kami pun kemarin sudah ketemu dan bersilaturahmi dengan Ketua DPRD agar bersama-sama dengan Pak Bupati untuk memajukan Cirebon. Perihal tanggul kritis, yaitu dari kalau Kecamatan Losari dari Astana Langgar sampai Tawangsari. Di Tawangsari ada 3 titik, bahwa dari BPWS kalau kami kirim surat pengajuan katanya nanti dan nanti, tapi ada yang ngomong kalau yang menyampaikan atau mendapat rekomendasi atau pengajuannya dari Pak Bupati kayaknya cepat direalisasi. Karena saya dari tahun 2003 sering mengajukan penanganan tanggul kritis, itu bisa dapat direalisasi 5-7 tahun. Jadi mohon bukan menyuruh atau apa, kami memohon Pak Bupati minta tolong, karena ini juga menyangkut nyawa masyarakat, karena apalagi di Mulyasari langsung kepada rumah, di Tawangsari juga tanggul-tanggul kritis itu. Jadi mohon nanti kami juga dari Gowo di Kecamatan Losari akan menginventarisir tanggul-tanggul kritis yang perlu diajukan kepada pihak BPWS. Terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan, dan pertanyaan ini yang langsung sangkut paut tentang masalah permasalahan yang ada di Kecamatan Losari ini. Ada beberapa tempat, tapi dianya ada yang sudah 33 hektar, ada 6 hektarnya tidak boleh dibangun. Itu ada beberapa industri. Kami sudah dengan Forkopimda juga, kita sudah rapat dengan BPN khusus untuk di Losari. Ini tetap di kita ini di Losari ini menjadi zona industri. Tapi berhubung yang sangkut paut tentang industri ini tadinya ada masalah, jadi ya katanya kayaknya nunggu permasalahan itu. Maka yang di luar Losari ini industri berjalan, Pak. Bahkan di Pembedilan, di Ciledug gitu. Jadi kalau di Losari tetap jadi daerah industri ini. Nah, ini Pak Dokodir ini rekan kita dari kawasan industri. Memang kita sudah ditentukan Losari industri. Ya tentunya karena tadi orang yang bersangkutannya kena ada masalah dulu, jadi akan dilunasi ya, karena tidak bisa orang lain akan menggantinya, karena harus orang itunya saja yang bisa yang melanjutkan itu. Nah, ini tentang masalah tanggul kritis, itu memang kita ini di Cirebon ya, baik potensi laut itu, bahkan usulan-usulan juga dari masyarakat. Ada beberapa hal yang ada di Kabupaten Cirebon, tapi wewenangnya bukan wewenang Bupati. Kita dari Mundu, dari Gebang, itu pun lagi kemarin juga ada menteri dari kelautan di Gebang. Masyarakat mengeluh karena perahunya saja untuk masuk, untuk mau pulang itu susah, bongkar pasang pun susah karena adanya pendangkalan. Tapi karena itu wewenangnya bukan wewenang pihak pemerintah daerah, BBBS. Maka kemarin itu Pak Menteri yang akan ingin memfasilitasi itu. Sampai hari ini Pak Bupati sudah mengeluarkan alokasi dana desa tahap 1 sampai bulan Juli ini sudah dianggarkan untuk desa 155.934.328.000 rupiah ya. Ini tersebar di 412 desa. Ini juga untuk ADD-nya bisa ke sana. Yang kedua, penyaluran program bantuan musola. Alhamdulillah Pak Bupati sampai bulan Juli ini sudah tersebar di 344 desa. Jadi sisanya masih 68 desa Pak. Mudah-mudahan tidak ada di sini Pak Kubu ya. Ada nggak Pak Kubu? Pak Sanasi belum ya?
Sudah ya, alhamdulillah ya. Jadi anggarannya kurang lebih 2.470 juta rupiah dari bantuan khusus untuk musola. Yang kedua juga penyaluran bantuan Pak Guru Ngaji. Alhamdulillah di tahun 2020 Pak Bupati menganggarkan 1.236 juta di 412 desa, dan alhamdulillah sudah tersalur di 344. Mudah-mudahan nanti yang 68 menyusul. Nah, ini mudah-mudahan bisa nyampe kepada yang warganya Pak Kuwu yang guru ngaji itu. Yang ketiga, alhamdulillah juga ada penyaluran program bantuan masjid di tahun 2020 ini Pak Bupati 2.470 juta rupiah, dan ini juga sudah tersebar di 344 Pak Bupati. Alhamdulillah sudah terserap 2.064 juta rupiah. Jadi prinsipnya begini, bahwa Indonesia ini jumlah desanya cukup besar. Ada 74.953 desa. Jadi Pak Kuwu yang 10 di sini bagian dari itu, Pak. Bapak harus bangga karena apa? Pak Kemendes kemarin penyaluran terhadap BLT dana desa ini sudah tersalur 87% Pak Bupati secara Indonesia, ya. Artinya sudah cukup baik lah. Terakhir kemarin mungkin sudah di kepala 90-an lah gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat masyarakat di desa yang terdampak Covid ataupun memang yang tidak berdaya. Karena kita berkata miskin kadang nggak tega Pak Kuwu. Yang mudah yang tidak berdaya ini bisa bermanfaat dana desa itu. Tapi perlu saya sampaikan Pak Bupati, Pak Camat dan Pak Kuwu, ada desa yang tidak mau menerima desa bansos, ada izin. Jadi bingung di dalam musdiskusinya, tidak ada yang bisa disalurkan di situ. Jadi dananya utuh, orang tidak ada yang mau mengatakan saya miskin. Ini luar biasa. Mudah-mudahan bisa ditiru di Losari, ya. Nah, mudah-mudahan ke sana masyarakatnya bisa berkontribusi pembangunan di desa. Losari memang sangat pantas untuk menjadi kawasan industri. Karena ini akan berlomba-lomba menjadi kawasan industri dengan Brebes. Ini menjadi gengsi Jawa Barat. Dan Pak, kita banyak nanti memberikan masukan ke Pak Gubernur juga bahwa gengsinya Jawa Barat itu adanya di Losari. Kalau Losari jelek, Jawa Barat jelek. Kalau Losarinya bagus, maka pasti Jawa Barat bagus. Terlebih kalau Losarinya bagus, pasti bupatinya juga akan terbawa bagus, insya Allah. Insya Allah. Pak Bupati sudah membuat komitmen yang luar biasa, bahkan ini luar biasa. Saya bukan ABS atau memuji di depan Pak Bupati. Beliau itu langsung datang ke BPN pusat, Pak, karena kesulitan orang yang mau investor itu gara-gara pertimbangan teknis pengadaan tanah. Beliau bahkan langsung lobby ke pusat. Artinya betapa seriusnya Pak Bupati untuk menjaring investor-investor kaitan dengan industri, terlebih industri yang berada di Losari. Insya Allah Pak, tokoh masyarakat mohon dukungannya juga. Ketika nanti investor datang, jangan juga dipersulit juga oleh masyarakatnya. Tanah tiba-tiba dijadikan mahal dan lain sebagainya. Mohon bantuan Pak Kuwu juga semua supaya dikondusifkan masyarakat ketika menghadapi nanti menjadi kawasan industri. Dengan kawasan industri pasti akan menjadi Cirebon metropolis, insya Allah. Nah, kalau sudah menjadi Cirebon metropolis, maka seluruh desa harus sudah siap menjadi desa metropolis juga. Harus menjadi desa-desa yang siap dengan perkembangan industri, perkembangan sosialnya, pendidikannya dan lain sebagainya harus terus diperhatikan, Pak. Nah, ini Pak Bupati ada 2 program unggulan nih, Pak, yaitu digitalisasi desa. Kemarin sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati sudah mengadakan MOU dan sudah kerjasama dengan Telkom. Insya Allah Pak, se-Indonesia Cirebon ini satu-satunya se-Indonesia yang akan mendapatkan fasilitas infrastruktur fiber optik. Seluruh desa tersentuh dengan internet nanti, Pak. Se-Indonesia, Pak, baru satu insya Allah. Sekarang sudah di angka 270-an lah desa yang sudah tersentuh dengan fiber optik. September insya Allah seluruh desa nanti akan di-launching, Pak. Pak Bupati, dari Divre 3 nanti akan di-launching bahwa Cirebon akan menjadi kawasan digital.
Dan saya kira kami ucapkan terima kasih Bupati atas kehadiran Bapak Bupati beserta rombongan. Dan juga kami mohon maaf Bupati apabila dalam penyambutan kali ini kurang berkenan Bapak Bupati maupun beserta rombongan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami atas nama pemerintah Kecamatan Losari ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu terselenggaranya kegiatan ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami tutup bila coba budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil.